silakan. Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian, sebelum ceramah saya mau berpantun dulu. Boleh? Apa tanda rumah Pak Camat? Cakep. Ulangi ya. Apa tanda rumah Pak Camat? Di depannya ada pohon tomat. Apa tanda kita umat Nabi Muhammad? Menjawab salam dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Anak-anak yang menjawab salam, Ustadz doakan menjadi anak yang soleh dan solehah. Amin. Ibu-ibu yang menjawab salam, saya doakan uang belanjanya bertambah. Amin. Bapak-bapak yang menjawab salam, saya doakan istrinya bertambah sayang. Tambah sayang Bu, Kaisar dah senyum dia bertambah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Ibu Lurah, Bapak Pengawas, Bapak Ibu para undangan, Ibu Kepala Sekolah, kemudian Bapak Ibu para pendidik dan tenaga kependidikan, kemudian Bapak Ibu para wali murid, para undangan komite yang hadir pada pagi menjelang siang ini, dan yang sangat kami sayangi, kami banggakan anak-anak kami, siswa-siswi SD Negeri 027 Bangko Kanan. Mari kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mari kita berselawat dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita berselawat dulu ya, kita berselawat dulu. Nanti pas assalamualaikumnya kita nyanyi sama-sama. Ustadz yang mimpin dulu. Waqad aina ya syauqan walitaibata zarfata isqan. Apa lagi? Fa'ataitu ila habibi wahda ya qalbu wa rifqan. Sallu ala Muhammad. Assalamu alaika ya Rasulullah. Assalamu alaika ya Habibi ya Nabi Allah. Assalamu alaika ya Rasulullah. Assalamu alaika ya Habibi ya Nabi Allah ya Rasulullah. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini pada hari ini mendapat ridho dari Allah dan Rasulnya. Amin ya Rabbal Alamin.
Bapak Ibu yang saya muliakan, hari ini saya merasa bahagia, merasa senang bisa hadir di tengah Bapak Ibu dan anak-anak sekalian. Tadi acara kita diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran dan sari tilawah setelah dibuka oleh MC. Begitu ayat Al-Quran diperdengarkan di awal acara kita. Selanjutnya tadi kita mendengarkan ada puitisasi tentang Isra dan Mi'raj. Kemudian ada hafalan murattal Al-Quran, subhanallah. Kemudian ada penampilan lagu tentang Isra Mi'raj dan nyanyi dari anak-anak kita. Luar biasa Bapak Ibu. Inilah istimewanya Isra dan Mi'raj itu. Gak ada kita mendengar pada peringatan Isra Mi'raj ada protokolnya memanggil. Untuk Isra dan Mi'raj hari ini kita akan mendengarkan lagu dangdut. Ada? Ada? Tidak ada. Tapi yang diperdengarkan adalah ayat Al-Quran, lagu-lagu Islami, nasib Islami. Dan ini perlu kita tanamkan kepada anak-anak kita mulai dari kecil ini. Karena apa Bapak Ibu? Karena sekarang anak-anak kita sudah banyak godaannya. Anak-anak kita sudah banyak pengaruhnya. Belum lagi HP, belum lagi game online dan lain sebagainya. Maka kita orang tua harus menanamkan nilai-nilai Islami, nilai-nilai pendidikan kepada anak-anak kita mulai dari mereka kecil ini. Kenapa? Karena mereka inilah nanti yang menjadi harapan kita di masa yang akan datang dan akan menjadi penolong bagi kita orang tua nantinya. Betapa bangganya kita orang tua melihat anak-anak kita yang tampil. Saya saja tak orang tua merasa bangga. Tidak anak saya bangga. Apalagi Bapak Ibu yang punya anaknya yang tampil. Saya yakin pasti bangga. Makanya tadi saya tengok banyak ibu-ibu di belakang pakai siaran langsung. Bangga. Mas sayangnya pas saya tak ada pula siaran langsungnya. Nah ini pun ada satu. Tapi tak ada paket dah hindak. Canda aja ya Bu, maaf. Canda aja Bu. Bapak Ibu yang saya muliakan, karena kita ini ada anak-anak, ada Bapak Ibu, mohon maaf Bapak Ibu, saya ingin mengajak anak-anak dulu sebentar. Baik anak-anak sekalian, mau dengar cerita? Mau dengar cerita? Mau dapat hadiah? Dengarkan Ustadz bercerita ya. Tapi sebelum cerita, Bapak Ustadz ingin mengajak kalian dulu untuk bernyanyi sebentar ya. Kalau kalian anak soleh bilang Allah. Oke? Kalau kalian anak soleh bilang Allah. Kalau anak soleh bilang Allah. Kalau kalian anak soleh, siapa Nabi kita? Kalau kalian anak soleha, siapa Nabi kita? Kalau kalian anak soleh, kalau kalian anak soleha, kalian anak soleh, siapa Nabi kita? Alhamdulillah. Jangan sampai nggak tahu ya, Tuhan kita Nabi kita Nabi. Baik, Ustadz akan bercerita, dengarkan. Teng teng teng. Pada zaman dahulu, di suatu malam Nabi Muhammad sedang bersedih. Kenapa Nabi bersedih? Pertama, karena Nabi bersedih istrinya Siti Khadijah meninggal dunia. Istri yang sangat disayanginya, istri yang mengorbankan hartanya, tenaganya untuk perjuangan Nabi Muhammad, istri
istrinya meninggal dunia. Sedih Nabi kita. Tak berapa lama setelah itu, sekitar beberapa bulan, lalu meninggal pula pamannya Abu Thalib. Siapa nama pamannya? Abu Thalib. Paman yang melindungi Nabi Muhammad. Orang Quraisy, jangan berani kalian mengganggu Nabi Muhammad. Kalau kalian ingin mengganggu Nabi Muhammad, langkahi dulu mayatku. Begitu pakciknya, pamannya luar biasa cintanya dengan Nabi Muhammad. Pamannya juga meninggal dunia. Lalu Nabi dalam keadaan bersedih. Allah perintahkan malaikat Jibril. Jibril pun turun menjumpai Nabi Muhammad, membawa binatang yang namanya buraq. Apa nama binatangnya? Apa arti buraq? Kilat, cahaya. Buraq itu artinya kilat atau cahaya. Saking cepatnya perjalanannya, maka Nabi Muhammad pun dibawalah oleh malaikat Jibril menaiki binatang yang namanya buraq. Dari mana? Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa Palestina. Jauh. Kalau Ustadz dari Rimau melintang ke sini nggak kalah jauh. Tapi Nabi Muhammad dari Mekah ke Palestina jauh. Tapi karena menaiki binatang yang cepat, sampai cepat. Gak lambat kayak odong-odong. Cepat. Sampai langsung ke Palestina. Di tengah perjalanan Allah memperlihatkan kepada Nabi kita. Apa diantaranya? Dengarkan, nanti Ustaz tanya. Nabi Muhammad diperlihatkan ada sekelompok orang. Sekelompok orang ini saat itu dia menanam, saat itu berbuah. Diambil buahnya, kemudian ditanam lagi, buah lagi, diambil, tanam lagi, buah lagi. Kalau sempatlah seperti itu kita di dunia ini. Tanam sawit, tumbuh sawit, todos sawit. Tanam lagi, tumbuh todos lagi. Kaya. Nabi bertanya, ya Jibril, ada apakah ini ya Jibril? Pertanda apa? Perumpamaan apa? Kata Jibril, ini adalah perumpamaan orang-orang yang berjuang di jalan Allah, yang selalu berbuat baik dalam hidupnya. Baik sama orang tua, baik sama guru, baik sama teman-temannya, dan baik sesama manusia. Maka orang ini perumpamaannya apa? Menanam pada saat itu langsung berbuah, langsung dipanen. Begitulah perumpamaannya. Kemudian dilanjutkan lagi perjalanan. Nabi diperlihatkan. Nah, ini hati-hati. Apa yang diperlihatkan Nabi? Ada sekelompok orang yang kayak ini banyaknya. Lalu orang itu mengambil palu alias pukul besi atau batu. Apa yang dilakukannya? Dia pukul kepalanya sendiri. Wah, pecah kepalanya. Keluar darah, keluar isi otaknya. Beraung dia. Lontong, lontong, tolong, 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 tolong. Sembuh. Dipukulnya lagi. Buang, pecah lagi kepalanya. Lontong, tolong, 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 tolong. Sakit tapi tak lontong pula, kan rupanya salah. Tolong, 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 tolong. Ditanya oleh Nabi kita Muhammad. Ya Jibril, ini perumpamaan apa ini? Kata Jibril, ini adalah perumpamaan orang-orang yang tidak mau melaksanakan sholat. Mau kepalanya dipecahkan?
Mau? Mau? Oleh karena itu harus selalu melaksanakan sholat. Sampai Nabi di Masjid Aqsa Palestina itu Islam. Baru Mi'raj. Mi'raj dari Masjidil Aqsa Palestina naik ke langit 1, 2 sampai 7, kemudian ke Sidratul Muntaha menjemput perintah sholat. Yang jarak jauh itu hanya ditempuh oleh Nabi Muhammad dalam waktu yang sebentar. Karena apa? Karena Allah yang memperjalankan Nabi Muhammad. Bukan Nabi yang jalan sendiri, bukan Nabi yang terbang, tapi Allah memperjalankan Nabi Muhammad. Artinya apa? Allah Maha Kuasa di atas segala-galanya. Allah Maha Besar. Sekarang Ustaz tanya, jawab dengan cepat ya. Siapa yang menciptakan alam? Siapa yang menciptakan awan? Siapa yang menciptakan hutan? Siapa yang membuat bakwan? Buat bakwan Allah. Siapa yang buat bakwan? Tukang bakwan atau ibuku, karena ibunya suka bikin bakwan. Kita ulangi. Siapa yang menciptakan awan? Siapa yang menciptakan hutan? Siapa yang menciptakan alam? Siapa yang membuat bakwan? Nah, itu jangan kita awan Allah pula. Masa Allah bikin bakwan, siapa yang mau beli? Maka Nabi Muhammad menjemput perintah sholat. Pulanglah dia, sedih Nabi Muhammad mau menceritakan kepada kaumnya. Kenapa? Karena kalau dia ceritakan kepada kaumnya, nanti pasti kaumnya akan mengatakan, "Hei Muhammad, you are crazy, kau gilo Muhammad." Kenapa? Karena perjalanan 2 bulan hanya ditempuh Nabi lebih kurang 4 jam. Makanya orang tidak akan percaya. Tapi kita umat Islam, orang-orang yang beriman harus percaya dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Apa yang dijemput Nabi Muhammad dalam peristiwa Isra dan Mi'raj? Sholat. Berapa rakaat dalam sehari semalam? 17 rakaat, jumlahnya 5, rakaatnya 17. Subuh 2, asar, zuhur, maghrib, isya, jumlahnya 17 rakaat. Ustaz mau tanya, siapa yang subuh tadi sholat subuh? Ayo tunjuk tangan. Ayo yang subuh tadi sholat subuh. Gak ada. Sudah sedikit. Mulai nanti ya nak, mulai nanti siang kamu pulang dari sekolah sholat zuhur dulu. Nanti asar sholat lagi, maghrib sholat, subuh sholat, isya juga sholat. Jadi dalam sehari semalam kita tetap melaksanakan sholat. Sepohon kayu daunnya rimbun, lebat buahnya serta bunganya, walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Asam kandis, asam gelugur, asam ketiga siriang-riang, menangis mayat di dalam kubur, teringat diri tidak sembahyang, menangis mayat di dalam kubur, teringat diri tidak sembahyang. Mau menangis dalam kubur? Mau? Kalau tidak maka harus rajin sholat.
Wah. Mau Ustaz ajarkan lagu yang lagi viral? Mau? Lagu yang lagi viral mau Ustaz ajarkan? Mau. Pernah dengar lagunya? Belum? Waktu kau ya, jadi waktu ku kecil itu tak bagus. Sekarang kita ganti. Waktu kau sehat janganlah tinggalin sholat. Hidup tersesat kalau lupa arah kiblat. Bisa? Oke, kita mulai. Waktu kau sehat janganlah tinggalin sholat. Hidup tersesat kalau lupa arah kiblat. Waktu kau sehat janganlah tinggalin sholat. Hidup tersesat kalau lupa arah kiblat. Sambungnya lagi. Waktu kau gagah janganlah lupa ibadah. Apa lagi? Rajin jamaah biar hidup makin berkah. Ya, kita ulangi tadi ya. Kita ulangi. Waktu kau sehat janganlah tinggalin sholat. Hidup tersesat kalau lupa arah kiblat. Waktu kau gagah jangan lupa ibadah. Rajin jamaah biar hidup makin berkah. Nanti sholat kalian jawab yuk sholat yuk sholat yuk. Bisa? Oke, kita mulai. Waktu kau sehat janganlah tinggalin sholat. Hidup tersesat kalau lupa arah kiblat. Waktu kau gagah janganlah lupa ibadah. Rajin jamaah biar hidup makin berkah. Sholat hafal ya. Nanti kalau pulang ke rumah tengok waktu zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Kalau ada ayah ibunya tak sholat, masuk dalam kamar pura-pura nyanyi. Waktu kau sehat janganlah tinggalin sholat. Nanti datang mamak sama di kamar, ikut api kau, dipukulnya. Nah, cukup dulu ya. Kita masuk dulu untuk bapak-bapak dan ibu-ibunya sambil dengarkan. Bapak ibu yang saya muliakan, anak-anak kita ini adalah amanah yang dititipkan oleh Allah kepada kita. Dan yang paling dekat dengan anak-anak kita ini adalah ibu-ibu. Makanya yang banyak hadir di sini ibu-ibu. Ada ulama yang mengatakan al-ummu madrasatul ula. Ibu itu adalah pendidikan yang pertama bagi seorang anak. Sebelum anak kita sekolahkan di SD ini, itu anak yang dekat dengan kita, terutama ibunya. Makanya Bapak Ibu, dalam ajaran agama kita, agama Islam, ketika anak dilahirkan, maka yang diperdengarkan pertama kali di telinga anak kita adalah lafaz azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pernah kita dengar ada ketika anak lahir langsung ada yang menyanyi lagu dangdut? Pernah Bapak Ibu? Tidak pernah. Datang anak lahir, datang kata ayahnya, budaya mana? Budaya mana? Ada? Tidak ada. Yang diperdengarkan adalah kalimat maka nanti anak-anak ustaz yang laki-laki, kalian harus bisa azan. Bisa azan? Alhamdulillah. Kenapa? Karena nanti kalau kalian sudah besar, kalian berkeluarga, punya anak, lahir anak, maka yang mengazankan anak itu adalah kita yang laki-laki, terutama ayahnya. Jangan sampai kejadiannya Bapak Ibu ada kita tengok di TikTok. Di TikTok
Bang. Ada lahir anak, kata istrinya, Bang, tolong azankan anak kita, Bang. Oh, suaminya pun diambil anaknya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Bang, itu takbir, Bang. Takbir pula dibacanya. Tak tahu dia azan. Maka jangan sampai seperti ini. Kita orang tua, Bapak Ibu, punya peranan penting dalam pendidikan anak-anak kita. Dulu orang tua zaman dulu, Bu, Pak, saya masih ingat. Waktu kecil, itu ibu ketika menggendong anak sambil menidurkan, ketika mengayunkan anak, di ayunan yang diperdengarkan apa, Bapak? Kalimat tauhid. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tiada Tuhan tak selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah. Makin maju zaman, makin modern, Bapak Ibu, berubah. Tak lagi la ilaha illallah, tak tahu artinya. Apa yang dinyanyikan? Id lalu na id lalu, id lalu na id lalu. Dari la ilaha illallah menjadi id lalu, id lalu. Kata anak dalam ayunan, mengapa lah Pak? Id lalu apalah artinya kok? Maju lagi zaman, bertukar dengan lagu dangdut, lagu Ayu Ting Ting. Kemana, kemana, kemana? Kata anak dalam ayunan, mengapa lah Pak? Kawat dalam ayunan ditanya pula kemana, kemana, kemana lagi gitu. Yang trennya lagi Bapak Ibu, ibu-ibu yang lagu India. I take a lucky, I like you. I take a lucky, I love you. Artinya aku tak tahu, mungkin tempe sama tahu. Luar biasa kalau orang tua-tua dulu, Bapak Ibu. Maka kita bangga hari ini mendengar anak-anak kita yang hafal juz amma yatasaalun, hafal surat Maryam, lagu 27 Rajab. Anak-anak kita udah banyak yang tak tahu, Bapak Ibu. Pernah saya satu lokal di MTS, Bapak Ibu, saya tanya, satu lokal kelas 9, siapa yang hafal bulan-bulan Arab? Tak ada satu orang pun yang hafal, Bapak. Coba. Kelas 9 MTS tak hafal bulan-bulan Arab, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul sampai Dzulhijjah itu tak hafal. Tapi kalau bulan Masehi, mulai dari Januari, Desember sampai ke bintang-bintangnya Leo, Capricorn, Libra, Gemini, Cancer, semua hafal dia. Tapi bulan-bulan Arab tak tahu. Makanya peringatan Isra Mi'raj ini mengajarkan kepada anak-anak kita budaya-budaya Islam, hari-hari besar Islam. Sekarang Ustaz tanya, Isra Mi'raj pada tanggal berapa? Maulid Nabi tanggal berapa? Maulid Nabi tanggal berapa? 15 September. 12 Rabiul Awal, hari yang mulia, hari lahirnya mahkota dunia. Harus tahu kita, Maulid Nabi 12 Rabiul Awal, Isra Mi'raj 27 Rajab, tahun baru 1 Muharram, Nuzul Quran 17 Ramadan, Idul Fitri 1 Syawal, Idul Adha 10 Dzulhijjah. Minimal 6 ini kita harus tahu, nak. Ya, minimal 6 hari besar Islam ini kita harus tahu. Kita mulai dari bulan Muharram. 1 Muharram itu namanya tahun baru Islam. Tahun baru Islam tanggal berapa? 1
Muharram. Maulid Nabi tanggal 12 Rabiul Awal. Maulid Nabi tanggal berapa? Isra Mi'raj tanggal berapa? Nuzul Quran tanggal berapa? 17 Ramadan. Idul Fitri tanggal berapa? 1 Syawal. Idul Adha tanggal berapa? 10 Zulhijjah. Ini kita ajarkan kepada anak-anak kita, Bapak Ibu. Makanya nanti Bapak Ibu kalau ada anak lahir, cucu lahir, kalau bisa tanggal lahirnya itu yang Masehi dibuat juga tanggal Arabnya. Kalau misalnya hari ini tanggal 11 Februari 2025 Masehi, maka bulan Arabnya tanggal 12 Sya'ban 1446 Hijriah. Biar anak-anak kita tahu dengan bulan-bulan Arab. Karena anak-anak kita sudah banyak yang lupa. Bahkan nama-nama Nabi, anak-anak Nabi hafal enggak? Hafal. Anak-anak Nabi laki-laki Rukaya Ummu Kasum Fatimah cukup. Ini banyak yang nggak hafal anak-anak kita, Bu. Tapi dengan lagu ini alhamdulillah hafal. Banyak yang hafal. Kalau yang bapak-bapak ini kadang-kadang banyak lupa, Bu. Jangankan nama anak Nabi, nama anak sendiri pun kadang lupa. Betul, Bu. Kok tahu Pak Ustaz? Tahu lah. Dari mana? Waktu bayar zakat fitrah. Anaknya 10. Bayarkan anakku si Antam pada akhir tahun nikah karena Allah Ta'ala. Bayarkan anak siapa lagi nama anakku ya? Saking lah hanya anak lupa nama. Jadi dengan menghafal lagu ini Bapak Ibu kita bisa mengajarkan kepada anak-anak kita. Huruf hijaiyah hafal? Huruf hijaiyah hafal? Pernah dengar lagu huruf hijaiyah? Lagunya dari lagu Abang Tukang Bakso. Abang tukang bakso, mari dong ke sini, saya mau beli. Dibuat lagu ini ya. Abad asajaha, sodaza rodasa, sasodo doa, opako kalama, nawahala ayah. Hafal huruf hijai. Inilah Bu hebatnya Pak. Agama kita mengajarkan kepada anak-anak kita nilai-nilai keimanan mulai dia lahir sampai dia kita besarkan sampai akhirnya kita masukkan ke dalam sekolah. Tapi ingat Bapak Ibu, sekolah tidak bisa kita lepaskan begitu saja. Jangan Bapak Ibu berharap anak nanti masuk SD, masuk pesantren, anak menjadi anak soleh dan soleha kalau kita orang tuanya tidak memberikan contoh teladan kepada mereka. Anak-anak sekarang Bapak Ibu sudah pandai protes. Kalau anak-anak dulu kata ayah atau ibu kita, pergi ke masjid sholat berjamaah. Iya Bu. Pergi ke masjid mengaji. Iya Ibu. Kalau sekarang sudah mulai protes Bapak Ibu. Pergi ke masjid, pergi ke musola, mengaji, baca Al-Quran, sholat. Apa kata anak kita? Ayah sama omak menyuruh awak mengaji, dia sih nonton televisi. Ayah sama omak menyuruh kita sholat, dia sih main HP gitu. Masya Allah Bapak Ibu. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita sebagai orang tua harus memberikan contoh teladan kepada anak-anak kita. Kalau anak kita mau rajin sholat, kita sebagai orang tua harus dulu bisa rajin sholat. Ajak anak kita untuk sholat. Kalau bisa berjamaah, jangan biarkan anak kita tidak sholat. Apalagi ibu-ibu subuh, tolong kita anak kita dibangunkan. Anakku masih kecil, subuh, kasihan dia masih ngantuk. Itu bukan pendidikan yang baik Bapak Ibu. Kita ajarkan anak-anak kita untuk terbiasa bangun subuh,
untuk melaksanakan sholat subuh, ajak dia untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Kalau ini sudah kita lakukan, insya Allah anak kita akan menjadi anak yang rajin sholat. Kita ajarkan anak-anak kita baca Al-Quran. Ini kadang-kadang kita menyuruh anak baca Al-Quran, tapi kita ibunya asik main HP. Betul nih Bu? Betul, banyak Bu. Makanya ada ibu itu namanya, dia baca Al-Quran menunggu sinetron main. Baca Al-Quran menunggu sinetron main Bu. Macam mana itu? Dia nyuruh anaknya ngaji malam Jumat, dia mau baca Yasin, tapi dia pesan dengan anaknya, nah kita ngaji ya, kamu ngaji, mak ngaji, mama baca Yasin dulu, tapi nanti kalau sudah main sinetron tukang bubur naik haji, panggilkan mama ya. Siap mak. Anaknya mengaji, dia pun mengaji. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Litunzira qauman ma. Wasli tunzira qauman ma. Main sinetronnya di televisi, datang anaknya manggil, Mak, udah main sinetronnya, udah main, udah. Shadaqallahul azim. Belum lagi selesai Yasin Bapak Ibu habis, belum habis lagi ayat itu ujung, langsung shadaqallahul azim. Apalah salahnya litunzira qauman ma, panggil anak, selesaikan itu. Qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Shadaqallahul azim. Ini enggak? Litunzira qauman ma, udah main, udah. Shadaqallahul azim. Dulu Bapak Ibu, saya selalu menyampaikan dalam ceramah, ada seorang anak laki-laki di daerah Iran sana, sekarang udah besar dia. Itu luar biasa Bapak Ibu, luar biasa. 2 tahun 3 bulan Pak, 2 tahun 3 bulan itu sudah hafal juz 30, bukan 30 juz 30. Yang dibacakan anak kita tadi baru 1 surat, amma yatasaalun sampai terakhir An-Nas, hafal dia Bu. 2 tahun 3 bulan Bapak Ibu. Kalau anak kita di rumah paling-paling hafal surat pendek, itu pun kadang telo-telo. Bismillahirrahmanirrahim. Inna atainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar inna shani'aka wal abtar. Tapi lumayan sudah hafal. Pada suatu ketika Bapak Ibu, anak saya 2 tahun 3 bulan, ya, Bu ya, bu. Saya kira manggil omaknya Bu. Lupa minta duit 1.000 rupanya. 2 tahun 3 bulan Bapak. 5 tahun Bu Pak. 5 tahun hafal 30 juz Al-Quran. 5 tahun. 7 tahun itu dapat gelar doktor di bidang Al-Quran Pak. 7 tahun. Orang kalau kuliah itu, kalau sekolah TK setahun, PAUD setahun, SD 6 tahun, 8 tahun, SMP 3 tahun, 11 tahun, SMA 3 tahun, 14 tahun, S1 4 tahun, 18 tahun, S2 2 tahun, 20 tahun, S3 4 tahun, 24 tahun belajar sekolah, anggaplah masuknya umur 5 tahun, 29 tahun baru dapat gelar doktor. Dia umur 7 tahun sudah dapat gelar doktor di bidang Al-Quran. Apa yang sesungguhnya yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu? Pengalaman ibunya. Jadi ketika ditanya kepada orang tuanya, ibunya, Bu, apa yang ibu lakukan sehingga bisa melahirkan anak yang hebat seperti ini? Jadi kata ibunya, salah satunya adalah saya selalu ketika hamil, ketika mengandung anak saya paling sedikit membaca 1 juz Al-Quran 1 hari.
Satu juz satu Al-Quran satu hari. 30 hari khotam satu khotam Al-Quran. 9 bulan dia mengandung anaknya, paling sedikit dia bisa mengkhotam 9 kali khotam Al-Quran. Ini luar biasa. Maka oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita tanamkan kecintaan kepada anak-anak kita dengan Al-Quran. Terutama bagi ibu-ibu yang sedang mengandung anak, ajarkan anak kita membaca Al-Quran melalui Al-Quran yang kita baca setiap hari. Tak lama lagi Bapak Ibu kita mau masuk Ramadan. Maka target, saya mengajak kepada kita semua, target kita Bapak Ibu, usahakan nanti di Ramadan ini kita bisa menghatamkan satu khatam Al-Quran. Lola seandainya kita diminta kontrak Bapak Ibu, ada malaikat yang minta kontrak dengan kita, Bapak Ibu mau nggak kira-kira menghatamkan satu khatam Al-Quran? Insya Allah Bapak Ibu masih hidup selama Ramadan sampai Idul Fitri. Kira-kira mau nggak Bapak Ibu? Mau berjanji bikin kontrak, kalau saya bisa menghatamkan satu khatam Al-Quran selama Ramadan ini, malaikat akan menjamin kita sampai Idul Fitri. Saya yakin kita akan mau. Bapak Ibu, satu Ramadan target 1 juz. 30 Ramadan atau 29 kita bisa mengkhatamkan satu khatam Al-Quran. Bagaimana caranya? 1 juz itu Bapak Ibu lebih kurang 20 halaman. Lebih kurang 20 halaman. Jadi kalau kita waktu yang banyak luang, misalnya subuh, zuhur, asar, itu usahakan bacanya banyak. Mungkin 5 lembar, 7 lembar. Nanti ketika bisa, paling tidak target kita sudah bisa 1 juz per hari. Nah, biasanya ibu-ibu kalau sudah pertengahan Ramadan itu banyak godaannya. Salah satu godaannya adalah sibuk melaksanakan MTQ. Apa itu MTQ? Bukan musabaqah tilawatil Quran, tapi M-nya mentega, T-nya tepung, Q-nya kue. Sibuk lomba membuat mentega tepung jadi kue, sehingga lupa membaca Al-Quran. Kalau sudah seperti itu, maka diperbanyak membaca Al-Quran di awalnya. Ibu-ibu yang saya muliakan, Bapak sekalian hadirin hadirat, saya ingin membagikan amalan. Kalau Bapak Ibu mau silakan. Saya mendapat bahan ini dari ceramah almarhum Ustadz Arifin Ilham. Apa pesan beliau? Kalau bisa jangan lupa atau jangan tinggalkan 7 surat ini dalam 1 hari. Kalau bisa, sedapat mungkin. Saya sedapat mungkin insya Allah saya amalkan Bapak Ibu. 7 surat ini kalau bisa jangan tinggalkan dalam 1 hari, karena manfaatnya luar biasa dalam kehidupan kita. Yang pertama surat Yasin. Ini enggak asing bagi kita, semua kita sering dengar, sering baca. Yang pertama Yasin surat 36. Yang kedua surat Ar-Rahman ayat surat yang ke-55. Ar-Rahman sering kita dengar. Kemudian yang ketiga surat ke-56 Al-Waqiah, sering kita baca. Kemudian yang keempat surat ke-67 Al-Muluk, sering kita baca. Tabarakalladzi. Yasin, Ar-Rahman, Al-Waqiah, Al-Muluk. Yang kelima ini mungkin jarang kita amalkan. Apa itu? Surat yang ke-72 surat Al-Jin. Kemudian yang ke-6 surat yang ke-73 jarang kita amalkan, surat Al-Muzammil. Ya ayyuhal muzammil, jarang kita amalkan. Dan yang terakhir surat yang ke-7 surat yang ke-89 surat Al-Fajr, wal fajri walayalin ashr, jarang kita amalkan. Saya ulangi Bapak Ibu, yang pertama Yasin surat ke-36, yang kedua Ar-Rahman surat yang ke-55, kemudian yang ketiga Al-Waqiah surat yang ke-56,
Yang keempat Al-Muluk surat ke-67. Kemudian yang kelima Al-Jin surat ke-72. Yang keenam surat Al-Muzammil surat yang ke-73. Dan yang terakhir yang ketujuh surat Al-Fajr surat yang ke-89. Kalau ini kita jaga Bapak Ibu, mengamalkannya setiap hari, maka insya Allah banyak manfaatnya yang akan kita dapatkan. Kalau dihitung jumlahnya Bapak Ibu lebih kurang 20 lembar atau 20 halaman, 1 juz. Jadi kalau saya insya Allah bacanya paling lama setengah jam selesai. Kita sisihkan waktu kita setengah jam untuk membaca 7 surat ini yang luar biasa manfaatnya dalam kehidupan kita. Jadi yang pertama Bapak Ibu, yang harus kita lakukan kepada anak-anak kita adalah menjadi contoh teladan. Kalau kita menyuruh mereka mengaji, kita mengaji, menyuruh mereka sholat, kita sholat. Dan yang kedua Bapak Ibu, jangan lupa berikan motivasi kepada anak-anak kita. Apa motivasinya Bapak Ibu? Nah, kalau kamu bisa menjaga sholat 5 waktu dalam 1 minggu, dalam 1 bulan, maka akan Bapak Ibu berikan hadiah. Nah, kalau kamu bisa mengkhatamkan Al-Quran dalam 1 tahun, Bapak Ibu akan kasih hadiah. Nah, kalau kamu bisa puasa Ramadan selama 1 bulan, Bapak Ibu akan kasih hadiah. Tapi hadiahnya Bapak Ibu sesuai dengan kemampuan kita. Kadang-kadang kita ini memberikan hadiah tak sesuai kemampuan kita karena beranggapan anak-anak tidak mampu. Contohnya, nah, kalau kamu hafal Al-Quran 30 juz, Bapak Ibu akan belikan kamu mobil Fortuner. Karena pikirannya anaknya tak hafal Al-Quran 30 juz, tak mungkin gitu. Tapi sang anak ini karena dapat hadiah Fortuner, dihafalnya Bapak Ibu karena dia mengharapkan Fortuner. Ternyata apa? Bisa. Dituntutnya dengan kita. Ma, ya mana Fortunernya? Kenapa? Aku udah hafal 30 juz. Hati. Al-Quran ini Bapak Ibu luar biasa, banyak anak-anak yang hafal Al-Quran. Inilah mukjizat Al-Quran. Walaupun sebegitu banyaknya suratnya, tapi anak-anak banyak yang hafal Al-Quran. Yang ketiga Bapak Ibu, jangan pernah mengucapkan kata-kata kasar kepada anak-anak kita. Jangan pernah mengucapkan kata-kata yang tidak baik kepada anak-anak kita. Hari ini betapa kita sering mendengar ada seorang bapak, seorang ibu yang berkata-kata tidak baik kepada anak. Setan kau ya, kata ibu. Mama bilang setan kepada anaknya Bapak Ibu. Kira-kira kalau anak itu setan, ibunya siapa Bu? Ibu setan lah. Anaknya setan, tentu ibunya ibu setan. Hati-hati Bapak Ibu. Binatang kau ya. Kalau anaknya binatang, emaknya binatang. Jadi hati-hati Bapak Ibu. Kita belajar Bapak Ibu dari ibunya Imam As-Sudais. Ibu Imam As-Sudais itu Bapak Ibu, Imam Masjidil Haram. Itu ketika dia kecil, suatu waktu sedang bermain-main, dia main pasir. Kemudian mamanya sedang menghidangkan makanan untuk para tamunya. Karena dia namanya anak kecil, ya diambilnya debu itu dimasukkan ke dalam hidangan makanan untuk tamunya itu. Tapi ibunya tidak marah. Apa yang diucapkan ibunya? Izhab ilal masjidil haram, kun imaman fil masjidil haram. Pergi kau ke masjidil haram, jadilah imam di masjidil haram. Marah ibunya, tapi marah di situ ada doanya kepada Allah. Akhirnya apa Bapak Ibu? Karena doa ibunya, anaknya menjadi imam di Masjidil Haram Mekah. Jadi hati-hati. Ucapan ibu, doa ibu terhadap anak, jangan sekali-kali mengucapkan perkataan yang tidak baik. Bapak Ibu yang saya muliakan, anak-anak kita inilah nanti yang akan menjadi penolong kita ketika kita sudah meninggal dunia. Kita orang tua ini Bapak Ibu nanti dalam kubur, ketika kita disiksa oleh malaikat Munkar dan Nakir akibat dosa kita di dunia, maka apabila ada doa dari anak yang soleh dan solehah yang kita tinggalkan di dunia,
Rabbil firli dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku, sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Maka malaikat tidak lagi jadi menyiksa kita orang tua karena adanya anak yang soleh dan solehah yang kita tinggalkan di dunia. Bapak Ibu yang saya muliakan, beberapa waktu yang lalu di YouTube ada seorang dokter bukan dokter. Dia membuat bukunya kiat-kiat menjadikan anak sukses belajar di luar negeri. Anaknya Bapak Ibu semuanya 3 orang sukses di luar negeri. Tapi pada suatu waktu akhirnya dia menarik semua bukunya. Padahal buku itu sudah banyak dibeli oleh orang tua dan banyak orang tua sukses menjadikan anak-anaknya berhasil kuliah di luar negeri. Tapi akhirnya dia tarik bukunya Bapak Ibu. Apa sebabnya? Jadi rupanya suatu ketika istrinya sedang sakit. Istrinya sedang sakit, di teleponnya anaknya yang tua. Nah, mamamu sedang sakit, cepatlah pulang. Apa kata anaknya? Ya, saya tidak bisa pulang ya. Saya lagi ada rapat, lagi ada meeting, tak bisa pulang saya ya. Di teleponnya anaknya laki-laki yang kedua. Nah, ibumu sedang sakit. Apa kata anaknya? Ya, saya lagi sedang ujian ya. Tak bisa ditinggalkan. Nanti kalau saya tinggalkan tak lulus saya. Di teleponnya anaknya yang ketiga. Apa bilangnya? Ya, saya juga tidak bisa pulang ya. Saya sedang baru masuk kerja, sedang masa percobaan, tidak bisa ditinggalkan. Akhirnya Bapak Ibu, istrinya pun meninggal dunia. Maka pada saat itulah baru dia sadar Bapak Ibu, dia sudah salah dalam memberikan pendidikan kepada anak-anak. Dijadikannya anaknya orang hebat, dijadikannya anaknya orang sukses, punya pekerjaan semua. Tapi ketika istrinya meninggal dunia, ibunya dari anak-anak ini meninggal dunia sakit, tidak ada satu orang pun dari anak-anaknya yang pulang menengok ibunya. Disitulah dia baru menyesal. Ditariknya buku yang sudah terbit itu Bapak Ibu, ditariknya. Saya tidak menyalahkan anak-anak saya, tapi saya menyalahkan diri saya. Saya yang telah salah mendidik anak-anak saya. Saya berikan mereka pendidikan umum, tapi mereka melupakan pendidikan agama kepada anak-anak saya. Akhirnya Bapak Ibu, dia berniat, saya akan jual harta-harta saya yang ada, dan saya ingin membangun pesantren, memperdalami ilmu agama, dan saya berharap nanti ada cucu saya. Kalau anak sudah tidak bisa diharapkan, ada cucu saya yang mau mendampingi saya untuk sama-sama belajar di pondok pesantren tersebut. Oleh karena itu Bapak Ibu, jangan kita untuk pendidikan agama anak-anak kita merasa berat, sementara pendidikan umumnya kita utamakan. Karena anak-anak kita inilah nanti yang menjadi penolong kita ketika kita berada di dalam kubur, ketika kita nanti sudah mati. Bahagia kita Bapak Ibu sebagai orang tua, ketika kita sakit, anak kita datang berkumpul. Ketika kita meninggal dunia, anak-anak kita yang laki-laki tampil sebagai imamnya, menjadi imam di sholat jenazah kita. Kemudian mereka mengantar kita sampai ke kuburan, dan tidak terlepas doa yang diucapkannya kepada kita dalam selesai sholatnya. Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku, dosa ayah bundaku, sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Tapi betapa sengsaranya kita ayah dan ibu orang tuanya. Ketika kita sakit, anak kita tidak ada yang datang. Ketika kita meninggal, tak ada seorang pun di antara mereka yang ikut menyolatkan kita. Jangankan menyolatkan kita, dia sendiri pun tidak sholat. Ketika sudah diangkat ke kuburan, tak sempat dia berdoa di kuburan kita. Tidak sempat dia bersedekah di malam 1, 2, dan 3. Karena mereka pulang ke tempatnya masing-masing. Karena ada pekerjaan, karena ada rapat, karena ada meeting dan lain sebagainya. Maka sengsaralah kita sebagai orang tua yang meninggalkan anak-anak yang sudah sukses tapi jauh dari nilai-nilai agama.
Oleh karena itu Bapak Ibu, melalui peringatan Isra dan Mi'raj ini, mari kita membangun karakter Islami berdasarkan hikmah perjalanan Nabi, diantaranya adalah membiasakan anak-anak kita untuk menjaga sholat 5 waktu. Kalau sholat sudah mereka amalkan, Al-Quran sudah mereka amalkan, itu sudah bekal utama dalam kehidupan mereka, dan insya Allah mereka akan menjadi anak yang soleh dalam kehidupan mereka. Mudah-mudahan kita semua dan anak-anak kita semuanya menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Terakhir kita nyanyi lagi yang tadi, masih ingat? Waktu kau sehat janganlah tinggalin sholat, hidup tersesat kalau lupa arah kiblat. Waktu kau gagah janganlah lupa ibadah, rajin jamaah biar hidup makin berkah. Sholat, 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 sholat. Sejenak mari anak-anak sekalian kita berdoa khusus untuk ayah ibunda kita yang sudah luar biasa dalam kehidupan kita. Sama-sama kita baca, ayo doa untuk kedua orang tua. Doa untuk kedua orang tuaku. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil firli dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Amin. Baik, mari kita tutup sama-sama berdoa. Nanti tolong aminkan doa Pak Ustadz untuk